Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas karunia rahmat yang Kau berikan kepada kami, bahwa kami semua adalah anak-anak-Mu. Dan kami berusaha untuk mewujudkan keputraan itu dengan semaksimal mungkin. Terpujilah nama-Mu dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Dan Yohanes mengatakan bahwa aku membaptis engkau dengan air, tetapi Dia yang akan datang akan membaptis engkau dengan roh dan kebenaran. Dan itulah Yesus. Dan dalam baptisan itu terdengar suara dari langit. Inilah putra kesayanganku, kepadanya aku berkenan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kita seringkali mungkin kurang sadar atau tidak sadar bahwa baptisan kita itu bukan sekedar baptisan biasa, ya, tapi baptisan dalam roh dan kebenaran. Meskipun baptisan kita tidak dicelupkan ke dalam air, tidak ditenggelamkan dalam sungai atau sumur, tetapi lebih daripada itu, meskipun seorang imam mencurahkan air dengan mengatakan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, dalam Putra, dan Roh Kudus. Baptisan itu menunjukkan kepada kita ada sesuatu yang ditambahkan dalam diri kita. Kita tidak hanya diciptakan karena Bapa dan Ibu kita, karena keinginan Bapa dan Ibu kita, tetapi oleh Allah sendiri. Allah menghendaki itu terjadi. Dan itu dikatakan dalam Injil Yohanes, ya, bukan kehendak manusia, Bapa dan Ibu, tapi kehendak Allah. Jadi keberadaan kita di dunia itu karena kehendak Allah. Dan itulah yang menjadi alasan fundamental kenapa tidak boleh ada aborsi. Kenapa tidak boleh ada pembunuhan, ya, dalam tanda petik aborsi itu. Orang menganggap bahwa apa yang ada dalam tubuhnya itu hak dia, maka dia bisa menggunakan apapun juga. Dan itu suatu dosa yang besar. Kecuali ketika orang itu keguguran, itu beda. Tapi ketika orang menggugurkan, itu dosa yang besar dan harus mohon ampun kepada Tuhan. Nah, jadi sekali lagi, ini juga termasuk kalau di situ misalnya ada cacat, ya, bayi yang dilahirkan dengan cacat, bayi yang dilahirkan dengan tidak sempurna, itu juga harus diterima. Ya, harus diterima dengan sepenuh hati, dengan sesungguhnya. Maka orang tua harus menerima anak-anak mereka yang lahir dengan tidak sempurna. Nah, maka itulah Gereja Katolik menganggap bahwa kelahiran baru yang kita sebut dengan baptisan. Jadi apa yang terjadi dengan baptisan? Jadi kita tidak hanya sekedar yang diciptakan seperti burung, seperti binatang-binatang lain, tapi itu lebih daripada itu. Kita adalah anak Allah. Nah, anugerah pertama yang Tuhan memberikan kepada kita dengan baptisan kita itu kita menjadi anak Allah, menjadi putra Allah, menjadi orang kesayangan Allah, ya, di dunia ini. Sehingga Tuhan menciptakan kita secitra dan segambar dengan Allah, mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa karena manusia diciptakan sebagai masterpiece, ya, karya agung Tuhan bagi manusia, ya. Dan itu yang harus kita pegang. Itu pertama sebagai anak Allah. Yang kedua, kita dimasukkan di dalam suatu komunitas, ya, suatu komunitas yang kita sebut gereja. Dan supaya iman kita itu tumbuh maka kita penting perlu ada komunitas, ada lingkungan, ada stasi, ada gereja yang lebih besar, gereja lokal, gereja besar. Itu adalah satu, kita ditempatkan di suatu tempat di mana iman kita ditumbuhkan dan dikembangkan. Ya. Yang ketiga, dosa asal kita dihapus. Dosa yang karena kita terima dari orang tua kita, karena dosa-dosa mereka atau leluhur kita dihapus. Yang tidak dihapus adalah akibat dari dosa itu. Nah, akibat dari dosa itu apa? Kita bisa melihat adalah dosa apa? Dosa kemarahan, dosa kemalasan, dosa kesombongan, dosa cabul, dosa iri, ya, dosa serakah, dosa kikir.
Jadi dosa-dosa itu tetap ada, tetap melekat dalam diri kita. Maka kita berjuang terus-menerus supaya kita dapat mewujudkan keputraan ini dengan sungguh-sungguh. Nah, karena itulah baptisan kita itu kita diberi karunia Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membuat kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Itulah suara hati. Ketika kita ciptakan, Tuhan memberikan kepada kita suara hati. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Jadi itu yang Tuhan berikan kepada kita dengan Roh Kudus itu. Roh kasih, roh cinta itu. Ya. Nah, jadi ada beberapa aspek kita diberi karunia Roh Kudus, kita dijadikan anak Allah, dosa asal kita dihapus, ya. Kita dimasukkan dalam komunitas yang kita sebut dengan gereja. Jadi saudaraku terkasih, hari ini mengingatkan kita dengan baptisan Yesus, kita juga baptis, kita mempunyai tanggung jawab yang besar supaya mewujudkan keputraan itu dengan sungguh-sungguh. Seperti Yesus, ya, yang melakukan tugas keputraannya itu dengan luar biasa. Tugas keputraan kita apa? Tugas keputraan kita adalah bahwa kita taat kepada kehendak Allah. Ya, kita taat kepada kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Pertama-tama diwujudkan adalah lakukan yang baik, hindari yang jahat. Yang baik, yang benar, yang mulia, yang luhur, ya, yang indah, yang empowerment. Ya. Jadi itu sesuatu yang kita harus lakukan terus-menerus dalam hidup kita supaya kita mempunyai keutamaan-keutamaan. Ya. Dan menghindari yang jahat, yaitu kesombongan tadi, ketujuh dosa itu. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, hidup kita selalu dalam proses ketegangan. Kalau boleh dikatakan suatu perjuangan, jatuh bangun untuk melakukan yang baik, menghindari yang jahat. Ketegangan ini terjadi pada kita supaya kita menjadi lebih kreatif, ya, lebih inovatif, lebih mencari jalan-jalan keluar, dan untuk itu kita mendengarkan Roh Kudus. Maka dikatakan Yesus dikatakan mendengarkan Roh Kudus. Yesus penuh dengan Roh Kudus. Roh itulah yang membimbing kita untuk berada di jalan Tuhan, di jalan kebenaran, di jalan kehendak Tuhan. Semoga saudara terkasih menyadari, ya, pentingnya peranan Roh Kudus itu di dalam diri kita. Semoga Anda dan saya dan kita semua dipenuhi dengan yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu, mendengarkan Roh Kudus dan hidup damai dalam Roh Kudus. Ya. Nah, kalau kita hidup damai dengan Roh Kudus, kita akan mengalami ketenangan, kita akan mengalami kedamaian, kita mengalami kebahagiaan. Tapi boleh Anda bayangkan ketika roh kuda atau kejahatan, roh tidak baik ini kita jalankan, maka akan ada konflik, akan ada peperangan, akan ada bahkan kehancuran. Ya. Jadi itulah saudaraku terkasih, semoga di peristiwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan ini, kita diingatkan untuk akan anugerah kita yang Tuhan berikan kepada kita di setiap hari, mendengarkan kuasa Roh Kudus, membuat Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita, membimbing kita, menuntun kita di jalan kebenaran, di jalan kebaikan, di jalan Roh Kudus, di jalan kehendak Allah. Tuhan memberkati Anda dan saya dalam Bapa, Putra,